Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudi Ashari di program podcast Jendela SKPD. Tentunya dengan para kepala dinas dan orang-orang penting di pemerintahan Kota Banjarbaru. Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Kanafi. Beliau adalah Kepala Bapeda Kota Banjarbaru. Dan tentunya ada event menarik di akhir tahun 2022 yang harus saya tanyakan sebagai informasi ke masyarakat Banjarbaru. Apa kabar Pak Kanafi? Alhamdulillah Sehat? Sehat Mas Rufi. Alhamdulillah. Pak Kanafi, kita langsung saja. Saya ingin bertanya tidak sebagai Kepala Bapeda, tapi sebagai Panitia Pelaksanaan APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia, Region Kalimantan ya, 5 ya? Kombi 5. Oke. Pak Kanafi, apa APEKSI itu? Biar warganya juga tahu dan mendukung APEKSI itu. Terima kasih Pak Rudi. Jadi APEKSI ini adalah Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Kebetulan di Kalimantan ini ada 9 wali kota, 9 kota yang biasanya disebut Wali Songo. Wali Songo ya? Wali Songo. Mantap. Disebut Wali Songo. Dan sebenarnya APEKSI ini adalah asosiasi yang di dalamnya itu terdapat kepengurusan. Ya, kepengurusan. Kemarin di Banjarbaru juga Muskomwil itu memilih salah satunya ada pengurusan, bertanggungjawaban, juga program kerja ke depan gitu ya. Dan APEKSI ini merupakan forum silaturahmi antar kota di Kalimantan terutama, dan nanti biasanya event-event di tahunan itu juga ada yang tingkat nasional. Gitu. Oke. Kemarin jadi tuan rumah ya Banjarbaru ya? Kita tuan rumah Kombi 5. Oke. Gitu. Ya. Ini apa bedanya Pak Kanafi antara tuan rumah dan tidak tuan rumah? Iya, sebenarnya sama saja. Kita kan ketempatan saja. Mungkin agak repot dikit gitu ya? Iya. Jadi di APEKSI ini juga ada iuran. Oh gitu. Ada iuran, kemudian iuran itu akan dikembalikan kepada anggota yang menyelenggarakan. Adalah bantuan dari sana. Di samping kita juga menyediakan. Dan ya kita anggap positif saja sebagai tuan rumah. Karena pertama kita banyak tamu yang datang. Barangkali itu membawa berkah bagi kita. Iya. Apakah itu dari aspek ekonomi kreatifnya atau dari transportasinya, dari kulinernya dan seterusnya lah. Yang jelas promosi gratis ya. Ya, promosi gratis. Nah, kemudian Pak Kanafi, APEKSI ini tujuannya apa dan apa yang dikerjakan di dalam APEKSI itu? Oke. Jadi APEKSI ini kan asosiasi pemerintah kota, artinya di sana berkumpul 9 kota di wilayah Kalimantan. Wali Songo tadi ya, wali kota 9 tadi. Ada beberapa program yang sangat positif, misalnya kita saling bertukar best practice dari kota-kota di Kalimantan misal ya. Di Kalimantan, apa yang terbagus mereka sharingkan kepada kita, apa yang bagus dari kita sharingkan kepada mereka, sehingga sesuai dengan moto APEKSI. APEKSI itu sinergi. Jadi ya? Antar kota itu sinergi. Apalagi di Kalimantan ini diproyeksikan menjadi IKN. Nah itu sebenarnya pertanyaan selanjutnya, tapi udah dibocorin duluan sama Kanafi. Akankah ada perubahan ketika APEKSI itu udah dengan status IKN itu ada faktor nggak mempengaruhi soal tujuan APEKSI sendiri? Iya tentunya program-program seperti di IKN ini kan adalah program yang di remote dari pemerintah pusat. Tapi pemerintah pusat kan juga harus mendengarkan kearifan lokal. Betul. Dari 9 wali ini, apa kira-kira program-program yang bisa menyentuh? Contoh, pusat IKN ini ada di Kalimantan Timur, tetapi kemudian fungsi-fungsi lain, fungsi untuk food estate-nya misalnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, juga Kalimantan Barat. Ya, sebagai apa? Kita mungkin sebagai kota satelit apabila ada problem-problem yang bisa diatasi, mungkin salah satunya adalah di wilayah Kalimantan Selatan. Ya, tadi problem pangan, kemudian nanti apakah jaringan konektivitas antar wilayah, itu juga kita menjadi pusat perhatian dan menjadi masukan kita kepada pejabat-pejabat di pusat yang pengambil keputusan itu. Bagaimana kalau IKN di sana sementara konektivitas kita belum bagus? Harusnya ini kita suarakan terus-menerus, dan setiap kali ada APEKSI itu memang menjadi program utama yang bisa kita suarakan ke sana. Jadi jangan IKN terbangun, kita tertinggal. Iya. Teman-teman kita kan ada 9 kota itu misalnya mulai dari Pontianak, Singkawang,
Betul. kemudian Palangkaraya, Banjarmasin, Banjarbaru, kemudian Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tarakan. Nah, ini 9. Ini kalau bersatu, ini kan satu jalur dan satu rantai distribusi yang bagus, wilayah Kalimantan sudah tercakup. Tapi saya ingin bertanya dari penjelasan Pak Hanafi, ataukah ada kesepakatan baru terkait IKN Apeksi ini? Atau kita 9 ini jangan sampai ketinggalan, benar-benar dikawal atau gimana? Iya, namanya asosiasi itu menyuarakan, ya, asosiasi menyuarakan agar IKN ini bukan hanya IKN tapi juga bermanfaat dari kawasan sekitarnya, betul. Bersinergilah di situ. Siapa melakukan apa dan siapa memetik manfaat itu. Jadi misalnya Palangkaraya, kami kan jauh, tapi Kalimantan Tengah itu sebagai food estate-nya IKN. Siapa penyuplai makanan nanti ketika itu benar-benar IKN terjadi. Kemudian juga ada konektivitas yang saya sampaikan tadi, misalnya jalur kereta, jalur transportasi seperti apa. Nah ini harus disinergikan dengan kebijakan itu. Makanya setelah penyelenggaraan ini kemarin juga ada Apeksi Outlook untuk yang akan datang. Kebetulan saya tidak hadir di Balikpapan dan mereka ada deklarasi di pusat IKN di titik 0. Di titik 0 itu? Iya, di titik 0. Nah, itu juga merupakan sinergi. Jadi, ya mudah-mudahan namanya asosiasi menyuarakan itu manfaatnya banyak dan pasti didengar gitu. Nah, event ini atau pertemuan ini saban kali 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun? Pak Hanafi? Nah, event ini berdasarkan hasil keputusan bersama, ini tradisi dari 9 kota itu, karena masa kepemimpinan biasanya 3 tahun. Betul. Itu diharapkan semuanya kebagian. Begitu. Ya begitu. Memang tahun kemarin karena kita COVID itu sudah menjadi keputusan bersama bahwa tiap daerah itu harusnya paling tidak ya 4 bulan sampai 5 bulan ada menyelenggarakan pertemuan. Nah, ya mungkin raker ya, singkatnya raker. Kalau di Banjarbaru kemarin itu namanya Muskomwil karena masa kepemimpinan yang terdahulu dari wali kota Tarakan itu sudah berakhir, maka harus dipilih kepemimpinan baru. Dan kemarin terpilih wali kota Bontang, kota Bontang sebagai ketua yang berikutnya. Wakilnya itu wakil ketua 1 itu Pontianak, wakil ketua 2-nya Banjarbaru. Wah, Banjarbaru lumayan kebagian juga nih. Bagian terus harusnya kayak gitu. Nah, kemudian Pak Hanafi, tentu kan ada dampak yang memang bisa dilaksanakan langsung dan juga yang tidak, karena kan outlook tadi kan masalah bicara ke depannya kan. Nah, kemudian untuk Banjarbaru sendiri sebagai kota selain Banjarmasin, apa yang diharapkan di depan itu dengan kesepakatan itu? Begini, Banjarbaru itu ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Iya, karena kan ibu kota juga kan sekarang. Artinya ke depan itu akan berkembang sangat pesat. Ya, bagi Banjarbaru memang harus bersiap itu. Iya. Ya, dengan kondisi dan kemampuan kita memang mungkin masih jauh dibandingkan kota yang lain dalam arti dari aspek pendanaan atau pembiayaan pembangunan. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan itu, itulah salah satunya. Jaringan-jaringan itu kita gunakan. Kita berbagi tugas untuk menyokong IKP ini. Banjarbaru apa kira-kira yang bisa dilakukan. Tetapi sebagai ibu kota provinsi, mungkin kita secara internal kita harus berbenah, menyiapkan diri juga. Ya, kalau dari saya sebagai kepala Bapeda gitu ya, sebagai kepala Bapeda itu sudah menyiapkan beberapa program yang kalau itu bisa kita lakukan secara internal kita lakukan, kalau tidak bisa kita lakukan ada bapak kita provinsi, ada bapak kita nasional. Gunakan jaringan. Nah, gunakan jaringan itu kan bakal lebih luas gitu apa yang kita lakukan, termasuk Apeksi ini yang akan menyuarakan apa saja gitu. Oke, terakhir Pak Hanafi, saya ingin tahu juga ketika kemarin Banjarbaru jadi tuan rumah, tentunya kita gotong royong sama-sama ya dalam hal Apeksi ini. Nah, ketika tidak jadi tuan rumah, itu biasanya siapa-siapa saja yang berangkat Pak Hanafi? Oh, gitu. Ya, karena warga mungkin dapat informasi positif lah tentang ini. Ya. Jadi begini, kalau ketika Apeksi ini kadang-kadang penyelenggaraannya secara ada tematiknya. Tema. Oh gitu ya? Ada tematiknya? Ada temanya.
Karena kemarin Muskomwil, nah itu banyak itu yang hadir dari teman-teman dari daerah lain. Tetapi misalnya tematiknya soal infrastruktur, maka kita upayakan kawan-kawan kita yang membidangi infrastruktur itu berangkat. Ya sebenarnya pemerintahan infrastruktur itu yang jelas. Dan biasanya Bapeda ini selalu kena gitu kan, apapun gitu, selalu kena. Tapi ya itulah memang tugas kita dan tidak harus semuanya berangkat. Tidak harus semuanya berangkat. Tapi paling tidak sesuai tema tadi ya. Iya, Karena sesuai penting tema. juga harus ahlinya juga harus Betul. hadir Karena di kita sana. kan harus hadir di sana, apa sih sebenarnya yang mau kita lakukan bersama-sama. Memang diharapkan bahwa biasanya Pak ini dihadiri oleh pengurus pusat, ya. Kalau saat ini itu Pak Bima Arya cukup dekat ya dengan pemerintah pusat. Nah ini kita suarakan bersama dengan beliau. Kemudian ada Dewan Eksekutif Apeksi Pusat. Nah itu biasanya hadir dan apa yang kita rumuskan, apa yang kita suarakan, baik itu dari Banjarbaru, dari mana itu kita padukan, kemudian kita rumuskan, kita sampaikan ke beliau. Bahkan contoh yang konkret kemarin ada namanya DAO Kelurahan Pak. Itu usulan Apeksi sebenarnya. Usulan Apeksi itu mulai dari kita juga sama-sama di Kalimantan juga demikian. Nah sempat hilang program itu, kemudian muncul lagi di tahun 2023. Mudah-mudahan tahun depan kata Pak Bima Arya itu jadi lagi ya seperti itulah. Tapi penguatannya di Apeksi ya. Ya suaranya penguatannya di Apeksi. Di samping kita juga harus sinergi lah ke dalam itu. Betul. Gitu. Oke, Bang Napi, terima kasih banyak atas waktunya di akhir tahun yang sibuk ini. Mudah-mudahan lancar tugasnya. Apeksi kita juga dapat sesuatu yang positif untuk Banjarbaru. Baik, terima kasih. Oke, warga Banjarbaru, banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah khususnya Kota Banjarbaru. Tentunya bukan soal bicara hanya pada sisi anggaran, jaringan juga menjadi sesuatu hal yang sangat penting Pak Hanafi ya. Betul. Dalam hal ini, Apeksi menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita membangun Banjarbaru dari segala sektor dan menggunakan segala jaringan. Kita akhiri podcast kali ini, kita akan bertemu di tahun 2023. Saya akan podcast dengan Pak Hanafi lagi, tentunya dengan rencana pembangunan Banjarbaru yang sudah jadi ibu kota dan juga Kalimantan menjadi IKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa tahun 2023. Terima kasih.